Allahu Akbar, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dipilih untuk hadir di dalam Raudhah min Riyadil Jannah, di dalam taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan karena kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu thalabul ilmi dan juga ihya'ul isya'in, menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita saat ini kurang banyak untuk duduk di majlis ilmu, majlis zikir, ya khawatir akan terpengaruh ya dengan berbagai macam ujian, ya cobaan, ya yang hari semakin hari, minggu semakin, bulan semakin bertambah, bulan itu semakin bertambah ujiannya, bertambah cobaannya, bertambah gangguannya. Ya, banyak pernyataan-pernyataan yang keluar ya, dari mereka-mereka yang tidak suka dengan ajaran agama Islam, mereka-mereka yang nggak suka dengan Al-Quran, mereka yang nggak suka dengan Nabi Muhammad. Ya, sehingga terbayang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah mengingatkan kita dalam kitab sucinya, yaitu dalam surah As-Saff ayat 8. Faqala ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yang artinya yuriduna, mereka menginginkan, liyutfi'u, untuk memadamkan nurallah, cahaya Allah. Dengan apa mereka ingin memadamkan cahaya Allah? Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Allah yang menjadi penyempurna cahayanya, sekalipun orang-orang kafir itu membencinya. Ayat ini di dalam kitab tafsir Qurtubi turun sebabnya karena selama 40 hari Nabi menunggu turunnya wahyu. Ya, Nabi nunggu turunnya wahyu. Nah, selama 40 hari Nabi menunggu turunnya wahyu, kemudian ada salah satu tokoh Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ya, dia mengatakan kepada kaumnya, ya ayyuhal yahud abshiru, kata dia. Orang-orang Yahudi, gembiralah kalian. Kenapa? Karena Muhammad sudah ditinggal sama Tuhannya. Ya. Habis Nabi dihina, direndahkan saat itu. Nah, sebagai seorang manusia, Nabi tentunya sedih. Ya, tapi Allah tidak mau membiarkan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad, dalam keadaan sedih, dalam keadaan dihina, direndahkan oleh orang-orang kafir. Lalu kemudian apa? Allah jawab cercaan-cercaan, hinaan-hinaan orang-orang Yahudi itu ya dengan firman ini, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Allah mengingatkan kepada Nabi dan juga kepada kita umumnya umat Islam, mereka itu orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan yuridun di situ adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Ya, mereka akan selalu dan terus-menerus berusaha untuk apa? Untuk memadamkan cahaya Allah. Ya. Jadi mereka nggak ada lelahnya. Ya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya kata ahli tafsir, dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Ya, dua yang dipakai fi'il mudhari'nya. Yuridun amal yutfi'u. Yang mana kalau fi'il mudhari' dalam ilmu balaghah itu memiliki makna al-istimrariyah. Artinya terus-menerus. Jadi mereka orang kafir, orang zalim, sampai kapanpun akan berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Ya. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan cahaya Allah? Nah, para ahli tafsir memberikan penjelasan nih. Ya. Di antaranya Al-Imam Qurtubi mengatakan ada 5 pendapat yang dimaksud dengan nur Allah di sini. Orang kafir, orang zalim, ya mereka yang tidak suka dengan agama Islam berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Apa saja yang dimaksud cahaya Allah itu? Ya. Nah, ternyata ayat ini kita buktikan sekarang nih. Ya.
Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan nurullah agama Islam. Ya. Jadi mereka akan berusaha untuk memadamkan agama Islam agar menjauhkan umat Islam daripada agama Islam. Coba kita lihat nih sekarang, ya. Ada salah satu tokoh yang mau keluar dari agama Islam, begitu bangganya luar biasa kan? Sampai apa? Sampai mengundang tokoh-tokoh publik yang lain dan minta untuk diekspos lagi kegiatan pindah agamanya. Ya. Ini kan ada pesan sebetulnya yang mau disampaikan sama mereka, bahwa sebetulnya dalam urusan pindah agama itu hal yang biasa-biasa aja. Padahal, hal yang sangat luar biasa. Karena urusan agama nggak bisa dipermainkan. Tapi seolah-olah ini kayaknya ingin menyampaikan kepada bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, bahwa yang namanya urusan agama itu urusan biasa-biasa aja. Jadi kalau ada orang yang mau pindah-pindah agama, silahkan aja. Naudzubillah. Hati-hati sekarang begitu modelnya. Karena diekspos sih, diekspos sedemikian rupa, dipublis. Jadi kayaknya ada orang yang menginginkan supaya umat Islam sama agamanya nggak terlalu fanatis. Padahal urusan fanatis wajib untuk agama, nggak boleh dengan yang lain. Kita nggak boleh fanatisme dengan suku, kita nggak boleh fanatisme dengan kelompok, dengan organisasi, dengan golongan. Tapi kalau urusan fanatisme dengan agama, wajib hukumnya, nggak boleh nggak, wajib. Tanamkan di dalam hati mesti apa? Fanatik yang tinggi terhadap agama. Kemudian yang kedua, ahli tafsir mengatakan ini dimaksud cahaya Allah bukan cuma Islam doang, tapi apa? Al-Quran. Sekarang udah banyak orang-orang yang muncul di mana-mana, merendahkan Al-Quran, merendahkan Al-Quran. Bahkan ada salah satu dosen di universitas ternama yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran nggak ada perintah sholat katanya. Ya maklum kalau orang baca Qurannya cuma qul huwallahu ahad doang, jadi nggak tahu isi Quran secara keseluruhan. Jadi anggapannya apa? Nggak ada perintah sholat. Padahal banyak perintah sholat. Aqimis sholah li dzikri, aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini mereka ingin mencoba apa? Supaya umat Islam ini menganggap Al-Quran itu udah bukan seperti kitab suci yang sakral, tapi kitab suci yang biasa-biasa aja. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi selain itu? Kata ulama ahli tafsir yang dimaksud dengan cahaya Allah, mereka akan berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Bagaimana caranya mereka menjauhkan umat Islam dari nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Sekarang juga banyak terjadi. Mereka rendahkan Nabi Muhammad, bahkan mereka katakan Nabi Muhammad itu rembes kecilnya. Kalau seandainya di Arab Saudi ada pohon jambu, maka bisa jadi boleh jadi Muhammad nyolong jambu. Kan ini kan perkataan-perkataan yang menghina dan merendahkan Rasulullah. Rasulullah dijelaskan oleh para ahli sejarah, dan ini bukan karangan tapi mutawatir. Semua ahli sejarah meriwayatkan, mencatat tentang sejarah kehidupan Rasulullah itu bukan karangan tapi mutawatir. Mutawatir artinya apa? Dari orang ke orang, guru ke guru yang nggak putus sanadnya, dan itu diriwayatkan oleh banyak orang. Di sana dikatakan Rasulullah diantaranya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah nggak pernah berbicara, nggak pernah berbuat kecuali yang baik-baik. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Tapi ada orang yang berusaha untuk merendahkan Rasulullah, sehingga mereka ingin memberikan pesan seolah-olah kepada umat Islam, tuh Nabi lo begitu modelnya, begitu. Sehingga kecintaan dan kefanatismean umat Islam terhadap Nabi Muhammad lama-lama mau digeser sama dia. Ini sekarang sudah terjadi. Kalau kita perhatikan, karena memang Al-Quran itu kan la raiba fihi, gak ada keraguannya. Artinya memang Al-Quran itu mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad untuk kita semua. Dan ternyata kebenaran Al-Quran terbukti sekarang. Coba kita lihat sekarang statement mereka apa? Mereka terang-terangan mengeluarkan statement pernyataan, baik di media sosialnya, baik di media-media elektroniknya, baik di media cetaknya. Nah, makanya untuk akhir-akhir zaman sekarang ini, paling tidak walaupun kita nggak bisa sempurna seperti para sahabat,
Walaupun kita nggak bisa sempurna seperti para tabi'in, tabi'ut tabi'in, setidaknya kita qadaman ala qadamin. Ya, selangkah demi selangkah kita bisa ngikutin. Walaupun nggak semuanya, tapi ada yang kita ikutin. Satu apa? Apa misalnya? Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, jalankan perintah agama, ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai nggak sama sekali. Ya, apalagi dalam waktu 1 minggu nggak pernah duduk di majelis ilmu, itu orang yang paling rugi serugi-ruginya itu. Ya, sekarang boleh dia tidak merasakan kerugian itu, tapi nanti dia akan merasakan. Ya. Dan ini bukan cerita, ini bukan fiktif, tapi ini semua pemberitaannya sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.